sepuh dengan judul Sastrawan Jampari. Selamat pagi. Selamat pagi. Maaf, tadi malam saya mengganggu Nona. Oh, tidak apa. Pasalnya begini, Nona. Iya? Di kampung Gopong ada keributan. Iya. Bahkan sampai terjadi kebakaran. Sedangkan malam tadi Nona berjalan-jalan, saya takut Nona keserempet. Maksud saya pergi ke sana dan menemui bahaya. Oh, begitu. Tapi syukurlah, ternyata Nona tidak ke sana. Iya. Oh ya, Iya. apakah sudah mendapatkan kereta? Oh, sudah Nona. Tapi tidak dijual, hanya untuk disewa saja. Tidak apa-apa. Aku bersedia menyewa. Iya, Nona. Nah, bawalah kereta itu ke sini. Ya? Nona mau berangkat sekarang? Iya. Aku sudah cukup istirahat. Dan hari ini aku akan pergi ke Kadipaten Kuntala. Baik, Nona. Tolong ya, semua barang-barang bawaanku di kamar dibereskan, lalu dinaikkan ke atas kereta. Baik. Nona, segera saya suruh para pelayan untuk membereskannya. Terima kasih, Pak. Kusir, Yang mengendarai kereta ini. di sini pengendara kereta namanya Kusir. Biasa juga disebut Sais. Iya, ya. Apa saja namanya? Yang jelas pengendara. Kusirnya Pak Ukat. Ini orangnya. Pak Ukat? Pak Ukat? Pak Ukat! Ya, Juragan. Ke sini. Ya, Juragan. Nona Sakila ingin tahu siapa yang jadi kusir. Saya, Neng. Kamu sudah tua. Jangan khawatir, Nona. Pak Ukat ini kusir jempolan. Sudah 10 tahun jadi kusir. Nona pasti akan senang menempuh perjalanan bersama Pak Ukat. Iya. Saya sering sekali pergi ke Kadipaten Kuntala. Sudah hafal sekali jalan-jalannya. Baik, mari kita berangkat. Baik, Neng. Hati-hati, Pak Ukat. Jangan balapan. Jalan yang santai saja ya. Iya. Sebab Nona Sakila tidak sedang memburu waktu. Bukan begitu, Nona? Iya, jalan biasa saja. Sambil melancong melihat-lihat keindahan negeri Jawa Dwipa. Betul, Nona. Selamat jalan. Terima kasih. Hush. Hush. Ha, hush. Hush. Ha. Bambunya kecil-kecil, Ron. Biar kecil, tapi kuat sekali, Pak. Sebab ini bambu bitung. Bambu yang paling baik. Oh, ya. Apa cukup untuk pagar di sekeliling rumahku ini? Kalau kurang, saya bisa mencarinya lagi, Pak. Di Kampung Gawuk, banyak sekali bambu bitung. Ya. Paman. Hah? Pangeran? Apa kabar, Paman Gurinda? Baik-baik saja, Pangeran. Syukurlah. Mau membuat pagar rupanya. Betul, Pangeran. Pagar yang lama sudah lapuk. Iya. Terus terang, saya terkejut. Saya tidak menduga Pangeran akan kembali secepat ini. Saya kira Pangeran masih akan lama berkelana. Ada yang akan saya rundingkan dengan Paman. Oh ya? Iya, penting sekali. Baiklah. Kalau begitu kita bicara di dalam saja ya. Iya. Baik, Paman. Laron? Baik, Pak. Bambu-bambu itu langsung saja dipotong. Diukur panjangnya dan juga disamakan dengan ukuran pagar yang dulu ya. Iya, baik, Pak. Nampaknya ada sesuatu yang maha penting. Benar, Paman. Apakah Pangeran berhasil mendekati Anjani? Berhasil, Paman. Bagus. Bahkan saya telah berhasil memikat hatinya. Saya percaya. Karena Pangeran sangat tampan. Tentu saja Anjani akan jatuh hati kepada Pangeran. Iya,
Nah, kalau Anjani sudah terpikat, artinya sudah jatuh cinta. Tentunya tidak akan kesulitan memperoleh bantuan biaya dari Anjani. Dia keberatan, Paman. Keberatan? Inilah yang ingin saya rundingkan dengan Paman. Ya. Karena Anjani menolak secara halus terhadap ajakan saya untuk melawan Madangkara. Alasannya merasa tidak akan kuat. Ya. Mau tidak mau, jadinya kita harus berpikir lagi, Paman. Membuat rencana baru. Ya, memang harus kita akui. Madangkara terlalu kuat. Memang kita bisa mempersiapkan diri. Ya, akan tetapi akan terlalu lama. Lama sekali, Pangeran. Itulah, Paman. Lalu sebaiknya bagaimana? Paman belum punya gagasan apa-apa. Akan tetapi kita bisa mengajak Kiwari dan Subali untuk merundingkannya. Ya, saya kira sebaiknya memang begitu. Ya. Saya ucapkan terima kasih atas kesediaan Paman berdua untuk hadir di sini. Justru kamilah yang ingin sekali cepat bertemu dengan Pangeran. Benar. Kami ingin segera menjadi tahu dari usaha Pangeran selama ini meninggalkan Kadipaten Kuntala sekian lama. Seperti Paman-Paman ketahui, saya pergi meninggalkan Kadipaten Kuntala ini untuk mendekati Anjani dengan tujuan menjalin kerjasama dengan dia. Dan itu berhasil. Iya. Namun seperti yang sudah saya ceritakan kepada Paman Gurinda, yang mungkin Paman-Paman sudah mendengarnya sendiri dari Paman Gurinda. Ya, menurut Gurinda, Pangeran berhasil mendekati Anjani. Akan tetapi Anjani menolak ketika diminta bantuannya. Dan katanya lagi, Anjani merasa tidak akan kuat menghadapi kerajaan Madangkara yang sangat tangguh. Benar, Paman. Itulah makanya saya mengundang Paman berdua, yakni untuk menentukan langkah selanjutnya harus bagaimana. Kau sendiri, Gurinda, apakah kau sudah punya gagasan? Belum. Kau Subali, kira-kira bagaimana? Wah, aku belum bisa berpikir, Kiwari. Kalau aku sudah. Sudah. Ya. Bagaimana, Kiwari? Pikiran yang cepat. Coba, bagaimana itu? Sebenarnya aku dan Subali sudah lama. Semenjak Pangeran Permadi menyampaikan gagasan kepada kami untuk melepaskan diri dari Madangkara. Kami saat itu sudah berpikir mustahil. Bukan begitu, Subali? Benar. Kami merasa sangat mustahil melawan Madangkara karena terlalu kuat. Sedangkan kita belum apa-apa. Jadi ketika sekarang Pangeran menyampaikan hal tersebut kepada kami memang sependapat. Ya. Kita semua sudah sependapat bahwa hal itu sulit sekali ditempuh. Untuk itu kita harus mencari jalan keluarnya. Dan tadi kau berkata bahwa kau sudah punya gagasan sementara. Nah, sekarang coba jelaskan, Kiwari. Mungkin ini hanya sebuah saran saja. Ya, bagaimana saranmu itu? Pangeran Permadi harus melakukan sebuah usaha yang sama dengan ketika mendekati Anjani. Maksud Paman, saya harus menempuh jalan asmara? Ya, benar. Baiklah, saya bersedia. Akan tetapi saya harus mendekati siapa, Paman? Siapakah wanita dari kerajaan Madangkara yang harus saya dekati? Garnis. Garnis. Seperti kita ketahui bersama, benteng kerajaan Madangkara setelah surutnya Brahma dan Mantili adalah Bentar dan Garnis. Iya, Bentar dan Garnis yang menjadi tumpuan seluruh kekuatan kerajaan Madangkara. Itulah, kalau dua orang itu bisa dipegang, maka boleh dikatakan kerajaan Madangkara sudah bisa kita kuasai. Iya, benar, kalau Garnis bisa dipegang. Tapi Pangeran hanya mendekati Garnis. Lalu bagaimana dengan Bentar? Bentar adiknya Garnis. Iya. Kalau Garnis sudah bertekuk lutut, aku rasa tidak akan sukar untuk selanjutnya menundukkan Bentar. Bukan begitu, Gurinda? Oh, ya. Tapi aku pikir itu belum tentu juga, Subali. Bahkan bisa terjadi sebaliknya. Bentar akan mengamuk karena tidak terima kakaknya dikerjakan oleh Pangeran Permadi. Kalau Garnis sendiri yang suka kepada Pangeran Permadi, Bentar tidak akan bisa mencampuri urusan pribadi Garnis. Karena perkara itu perkara cinta. Ya,
Aku rasa juga begitu. Kalau Garnis disakiti, misalnya digempur, tentu saja Bentar akan mengamuk. Tetapi ini kan soal cinta, perkaranya akan jadi lain. Kalau hanya untuk menaklukkan Garnis dan Bentar, aku rasa kita bisa menghubungi tokoh-tokoh rimba persilatan. Pasti akan ada tokoh yang lebih dikjaya dari mereka berdua. Usaha seperti itu sudah sering kita tempuh, Gorinda. Tapi hasilnya lebih sering gagal daripada berhasil. Bahkan kita bisa terseret ke dalam mara bahaya karena orang yang kita bayar untuk menaklukkan Garnis atau Bentar, kalau mereka kalah akan ditekan oleh Garnis dan Bentar untuk mengatakan siapa yang menyuruh mereka. Lantas mereka mengatakan kitalah yang menyuruh mereka. Maka habislah kita digempur oleh Garnis dan Bentar. Iya. Jadi aku rasa jalan seperti tadi itulah yang terbaik. Iya. Pertama-tama Garnis dulu, baru kemudian Bentar. Bentar? Iya. Siapa yang akan kau suruh mendekati Bentar, ha? Jangan main-main, Subali. Bentar itu seperti Brahma, sukar sekali jatuh cinta. Kau harus mencari gadis yang setara dengan Dewi Rara Amiyati, kembang keraton Madangkara. Mungkin Bentar bisa jatuh cinta. Tapi apakah ada seseorang gadis yang bisa menyamai kecantikan Dewi Rara Amiyati? Wah, kita harus mencarinya ke seluruh jagat raya. Dan itu akan makan waktu yang berpuluh-puluh tahun. Gorinda, tidak usah secantik Dewi Rara Amiyati. Setara dengan Anjani sudah cukup. Anjani? Iya. Bukankah Bentar pernah jatuh cinta kepada Anjani? Kau jangan salah kaprah, Subali. Mengapa Bentar pernah jatuh hati kepada Anjani? Bukan karena Anjani berhasil memikat hati Bentar, melainkan soalnya hanya sepele. Sepele? Iya. Hanya karena Anjani mirip dengan Lasmini. Ya, apa yang dikatakan oleh Gorinda itu benar. Kalau tidak mirip dengan Lasmini, haruslah setaraf dengan kecantikan Dewi Rara Amiyati. Barulah Bentar akan tunduk. Kalau begitu, Bentar kita tunda dulu. Sekarang pusatkan perhatian kita kepada Garnis. Bagaimana? Ya, semuanya tergantung kepada Pangeran Permadi. Bagaimana Pangeran? Saya bersedia. Pak Ukat, kenapa berhenti? Bahaya, Neng. Bahaya? Ada orang jahat. Orang jahat. 6 orang laki-laki menghadang, berdiri di tengah jalan. Oh ya? Pasti mereka perampok. Biarkan saja. Mau apa mereka? Pak Ukat tenang saja. Kembali ke tempat semula saja di depannya. Baik, Neng. Yang di dalam kereta, keluar! Perempuan asing, keluar! Bangsat! Wah, pintu kereta ditutup rapat-rapat. Jendelanya juga ditutup semuanya. Kereta ini jadi seperti kereta mati. Hei, kusir tua! Peot! Iya, Jang. Jang, parat! Kusir tua tak tahu diuntung. Namaku bukan Ujang. Den, panggil aku Den Badok. Di dalam kereta ini ada penumpangnya bukan? Ada, Den. Perempuan? Betul, Den. Perempuan. Lalu kenapa ditutup? Pintu dan jendelanya ditutup rapat banget. Apakah dia sudah mati? Tidak mati. Masih hidup kok. Tidak ada suaranya? Tidak tahu, Den. Kalau begitu, kereta ini harus dibakar. Jangan dibakar. Nah, grendel pintu kereta bergerak dan berputar. Perempuan itu akan keluar. Awas teman-teman, siap. Perempuan itu perempuan setan. Dialah yang membakar kampung Gobang. Pasti dia punya ilmu setan. Nah, tapi dia penakut juga. Mendengar kereta ini mau dibakar, dia keluar. Ada apa? Ramai sekali? Banyak orang.
Kenapa kau membakar kampung Gobang? Iya. Saya membakar kampung. Iya. Jangan suka menuduh, tidak baik. Jangan mungkir. Punya bukti? Yang membakar kampung Gobang seorang gadis yang cantik, berpakaian mentereng, dan memakai perhiasan yang mahal. Wajahnya seperti orang Hindustan. Nah, siapa lagi kalau bukan kamu? Apakah di negeri ini orang Hindustan hanya aku sendiri? Aku lihat di ibu kota Kadipaten Caruban banyak orang Hindustan. Memang. Tapi yang tidur di rumah penginapan Tibra, lalu naik kereta mau pergi ke Kadipaten Kuntala adalah kamu. Iya, betul. Kamu tahu semua? Seorang anak buahku memata-matai kamu. Apakah kau kepala pasukan? Sehingga menyuruh seorang anak buahmu memata-matai aku? Kenapa kau mencurigai aku? Aku bukan pasukan Kadipaten. Lalu? Kami teman-teman si Gampar, si Bengal, dan si Ocol. Yang kau bunuh itu. Tadi malam kami tidak ada. Dan sekarang kami akan menuntut balas. Ayo. Begitu rupanya. Teman-teman, siap. Mereka semuanya mencabut pedang. Pedang mereka besar dan tebal. Dari caranya mereka mencabut pedang, nampaknya mereka biasa-biasa saja. Bukan orang-orang yang istimewa. Mereka bertarung. Komplotan penjahat itu menggeroyok Neng Sakila. Enam buah pedang berkelebat-kelebat dengan gencar menyerang dari keliling. Tapi Sakila dengan tenang melayani para pengeroyoknya sambil memutar-mutar kipas. Sesekali mengibaskannya atau menangkis pedang lawan. Kipas di tangan Sakila adalah sebuah kipas biasa yang terbuat dari bambu yang tipis. Akan tetapi, kekuatannya melebihi lempengan besi baja. Angin pukulan kipas bagaikan sebuah pukulan yang mengandung tenaga besar, membuat para pengeroyok terjengkang. Komplotan pengeroyok menjadi kaget setengah mati ketika pedang mereka berbenturan dengan kipas. Tangan mereka terasa panas dan kesemutan, bagaikan membentur pilar baja. Teman-temanku roboh. Semuanya terkapar di tanah. Hebat sekali gadis itu. Dia hanya mempergunakan sebuah kipas. Tapi pedang kami semuanya terlempar. Dia memiliki tenaga dalam yang hebat. 5 orang temanmu semuanya sudah roboh. Jadi hanya tinggal kau sendirian. Apakah mau diteruskan? Kau hebat sekali. Siapa kau sebenarnya? Dan kenapa kau memusuhi kami? Namaku Sakila. Sakila? Kenapa? Namaku aneh. Tidak. Lalu? Iya. Kenapa kau memusuhi kami? Karena aku benci. Benci? Kampung Bongas tempat yang kotor, sarang penjahat. Jadi harus dilenyapkan. Kau orang Hindustan, bukan orang sini. Kenapa ikut campur urusan negeri orang? Di mana-mana di seluruh jagat, tempat-tempat yang kotor seperti kampung Gobang harus dimusnahkan. Awas. Sekarang kau boleh menang. Tapi tunggu pembalasanku. Aku adukan kau kepada guruku yang Dikjaya. Boleh. Ayo teman-teman pulang. 6 orang itu berandalan kampung Gobang yang paling ditakuti. Tapi oleh Neng Sakila dibuat tidak berdaya. Mereka hanya punya tampang seram, jago main gertak. Tapi tidak memiliki kepandaian berkelahi yang baik. Iya. Ayo Pak Ukat, kita lanjutkan perjalanan. Baik, Neng. Ya. Paman Gurinda. Iya. Bagaimana, Pangeran? Setelah saya pikir-pikir, untuk bisa mendekati Garnis, mau tidak mau, saya harus tinggal di Madangkara. Tinggal di Madangkara? Iya, menetap di ibu kota kerajaan Madangkara. Memang sebaiknya begitu.
Akan tetapi sangat rawan. Kalau mengharapkan bisa berjumpa dengan Garnis di tempat lain, artinya kita mengharapkan sebuah kebetulan. Dan sesuatu yang kebetulan itu sulit diduga. Karena kita tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi di hari kemudian. Iya. Bisa besok, bisa bulan depan, bahkan bisa bertahun-tahun. Nah, waktu akan habis hanya karena mengharapkan terjadinya peristiwa kebetulan itu, Paman. Pangeran benar. Akan tetapi saya cemas sekali. Cemas kalau orang-orang Madangkara menjadi tahu bahwa pangeran adalah putra mahkota Raja Kuntala. Kalau sampai hal itu terjadi, pangeran akan digempur habis-habisan. Saya sudah memperhitungkannya, Paman. Dan itulah tantangannya. Saya harus bisa. Saya harus mampu masuk ke sarang harimau dengan mulus. Masuk mulus dan keluar pun harus mulus. Memang berat sekali, Paman, dan mengandung mara bahaya. Tapi saya harus melakukannya kalau ingin berhasil. Percayalah, Paman, pasti berhasil. Ya. Kalau hal itu sudah merupakan tekad pangeran, saya hanya bisa berdoa semoga berhasil. Terima kasih, Paman. Tidak usah tergesa-gesa, pangeran. 3 atau 4 hari lagi ditunda. Mudah-mudahan selama waktu 3 atau 4 hari itu akan ada setitik sinar sebagai jalan pemecahan yang paling jitu. Baik, Paman. Kenapa berhenti, Pak Ukat? Kita sudah sampai. Iya? Itu Tugu Tapal Batas ibu kota Kadipaten Kuntala. Bagus. Akhirnya cita-citaku terkabul. Ingin mengunjungi tanah tumpah darah ayahku. Hah? Tanah tumpah darah ayah kandung Neng? Benar. Ayah kandung saya kan asli orang Kuntala. Ibu saya asli orang Hindustan. Maka jadilah saya seperti ini. Separuh Kuntala, separuh Hindustan. Kuntala tidak, Hindustan tidak, serba tanggung. Tapi bagus begitu, Neng. Hidung mancung seperti orang Hindustan, mata jeli seperti orang Kuntala. Ayo Pak, jalankan lagi keretanya. Aku ingin secepatnya mengetahui keadaan Kadipaten Kuntala. Baik, Neng. Inilah penginapan Jamuga, Neng Sakila. Rumah penginapan yang paling besar dan paling bagus di ibu kota Kadipaten Kuntala ini. Iya. Saya sering sekali mengantar tamu menginap di sini dan semuanya menyatakan puas. Iya. Nah, tuh 3 orang pelayan rumah penginapan itu ke sini. Mereka akan menurunkan barang-barang bawaan milik Neng Sakila. Selamat siang. Selamat siang. Silakan masuk. Beri aku kamar yang paling bagus. Tentu, Nona. Segera kami siapkan. Pak Ukat, yang mana saja barang-barang milik Nona itu? Semuanya, Jang Tambi. Semuanya? Banyak amat. Ya namanya saja orang kaya. Apalagi baru datang dari negeri seberang. Tentu membawa barang yang banyak. Peti besar ada 3, keranjang ada 4. Belum lagi yang lainnya. Pak Ukat, siapa namanya? Neng Sakila. Sakila? Bagus sekali namanya. Dan, cantik sekali. Tapi, seperti orang
Orang Parsi? Oh, bukan orang Parsi. Dia orang Hindustan. Ya, pokoknya orang sanalah. Hindustan, Parsi, Bengali, Turkestan, hampir sama semuanya. Ayolah, jangan ngobrol terus. Cepat turunkan barang-barang itu. Nanti majikan kalian, Juragan Katu, marah. Ini kamarnya, Nona. Lumayan, bagus dan bersih. Kalau memerlukan apa-apa, panggil saya saja. Segera saya akan menyediakan segala keperluan Nona. Iya, terima kasih. Tadi aku sudah melihat keadaan ibu kota Kadipaten Kuntala ini. Meskipun hanya sekilas, tapi aku sudah bisa menilai bahwa Kadipaten Kuntala ini bersih dan teratur. Serta, ya, cukup megah. Penduduknya cukup padat dan ramai. Rumah-rumah penduduk nampak bagus-bagus. Orang-orangnya berpakaian bagus-bagus pula, menunjukkan taraf kehidupan yang baik. Lalu banyak pula gedung-gedung besar, menunjukkan tingkat keadaan yang makmur. Malam ini aku akan istirahat saja. Besok barulah aku beraksi. Pertama-tama menghubungi orang-orang yang disebut-sebut oleh ayahku. Kemudian melacak bekas-bekas tempat tinggal ayahku. Masuk? Selamat malam, Nona. Masuklah, dan pintu itu ditutup lagi. Baik, Nona. Duduklah. Tidak usah, Nona. Saya berdiri saja. Duduk saja tidak apa-apa. Jangan terlalu sungkan kepadaku. Meskipun kau hanya pelayan, derajatmu kan tidak berbeda dengan aku. Sebab aku bukan putri raja. Baik, Nona. Namamu siapa? Tambi. Sudah berapa lama jadi pelayan di rumah penginapan ini? Sudah 4 tahun, Nona. 4 tahun? Gajimu besar? Gaji pelayan rumah penginapan mana ada yang besar, Nona. Gaji saya kecil sekali. Oh, ya. Lalu kenapa kamu mau jadi pelayan? Daripada nganggur. Oh, begitu. Gaji kamu berapa? 15 ketip. Nah, sekarang aku beri kamu 5 ringgit. Hah? 5 ringgit? Nih, ambil saja. Ayo ambillah. Uang ini aku berikan kepadamu. Uang ini banyak sekali, Nona. Kenapa Nona memberi saya uang begini banyak, Nona? Ya, tentu saja ada maksudnya. Ada maksudnya? Orang memberi uang tentu kan ada maksudnya. Begitu juga dengan aku. Nona, apakah maksud Nona? Kau harus membantu aku. Membantu Nona? Kau lihat ini. Kulit kambing yang sudah dihaluskan. Nah, pada kulit domba ini ada tulisan. Iya, ada tulisannya. Kau bisa membaca kan? Bisa, Nona. Nah, bacalah. Baik, Nona. Arya Sudana Gurinda Kiwari Subali Begawan Wirantana. Sudah, Nona. Nah, kenapa aku memberi kamu uang? Karena aku minta kau menghubungi orang-orang yang namanya tercantum pada kulit domba ini. Iya. Kau ada yang kenal salah satunya? Tidak, Nona. Di antara orang-orang ini mungkin saja ada yang sudah meninggal atau sudah tua, atau pula sudah tidak berada di sini. Artinya sudah pindah ke tempat lain. Ya, tapi itu tidak jadi masalah. Yang penting yang ada saja. Kalau semuanya sudah tidak ada, ya biarlah aku saja yang mencarinya. Tugas kamu ya, hanya mencarinya di ibu kota Kadipaten Kuntala ini saja. Baik, Nona. Kamu mau kan? Saya bersedia, Nona. Tapi ada syaratnya. Syaratnya apa, Nona? Tidak boleh mengatakannya pada orang lain. Oh? Siapapun juga tidak boleh tahu, ya?
hanya kamu sendiri yang tahu. Jadi, kamu harus bisa memegang rahasia. Oh, beres Nona. Kalau soal memegang rahasia, sayalah yang paling bisa, Nona. Bagus. Nona, lalu kalau saya sudah menghubungi mereka, disuruh datang ke sini? Ya, benar. Katakan pada mereka, ditunggu oleh seorang gadis tokoh penting dari negeri Hindustan.